Des Pemberantasan Perjudian Daring yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggelar rilis pencapaian kinerja di kantor Kemenkomdiki Jakarta pada Kamis lalu. Dalam rilisnya, Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan Indonesia saat ini sedang mengalami darurat judi daring. Dia menyebut 8,8 juta masyarakat telah terlibat sebagai pemain dengan total perputaran uang mencapai 19 triliun rupiah. Budi memprediksi angka ini akan terus bertambah jika tidak dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan judol secara masif. Untuk itu pihaknya bersama jajaran kementerian dan lembaga terus berkoordinasi untuk terus menelusuri aliran dana, memblokir situs, hingga menangkap para bandar. Sementara dari sisi teknis, Budi menerangkan bahwa Deks Judi Daring yang baru dibentuk 2 pekan ini cukup mendapat tantangan dalam melakukan identifikasi pemblokiran situs. Menurutnya para bandar dengan mudahnya bergonta-ganti domain. Dari sisi teknis memang mudah. Nampak sangat mudah untuk mengidentifikasi maupun melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Namun dari hasil evaluasi kita, bahwa kemudian banyak operator yang melakukan domain switching, artinya mereka dengan mudah mengganti nama domain yang telah diblokir tersebut, sehingga selanjutnya langkah pemblokiran akan kita lakukan dengan lebih agresif. Dari hasil rapat DERS pada hari ini, ada 3 hal prioritas yang akan ditindaklanjuti segera di dalam upaya pemberantasan judi online. Yang pertama adalah DERS gabungan akan bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis. Yang kedua, DES gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid mengungkapkan pihaknya telah melakukan penutupan lebih dari 380 situs terkait judi daring di ruang digital selama 1 bulan terakhir sejak 20 Oktober 2024. Tak hanya itu, Komdigi telah mengirimkan permohonan pemblokiran 651 rekening bank terkait perjudian daring periode November 2024 pada Bank Indonesia agar segera ditindaklanjuti. Mutia menegaskan pemblokiran rekening bank terkait perjudian ini dimaksudkan untuk memutus urat nadi kehidupan praktik melanggar hukum yang sebagian besar dikendalikan dari luar negeri tersebut. Situs-situs yang ditutup sudah 104.819, itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja DES judi online ini, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa situs satu hal lain adalah rekening. Jadi kalau situs seperti tangannya, rekening ini seperti nadinya. Jadi ini juga yang sedang kita galakkan dan giatkan bekerja sama dengan OJK dan juga perbankan, dalam hal ini Bank Indonesia. Tim Liputan Polri TV.